Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabil lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ayah. Hadirin yang sama-sama kita hormati, marilah sama-sama kita haturkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah, saling bertatap muka di tempat yang insyaallah mulia ini. Selawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas al-ghuslu, yaitu adalah sarana kedua daripada bersuci. Yang pertama adalah wudu, yang kedua adalah al-ghuslu, yaitu mandi. Kemudian insyaallah yang akan kita bahas pada hari ini mengenai tentang furudul ghusli, yaitu tentang fardu-fardunya mandi. Kemarin udah kita tahu tuh, orang-orang biasa pada mandi pagi sama sore. Nah, pagi sama sore tadi itu bukan yang namanya wajib mandi, tapi itu mah mandi yang diperbolehkan. Apa yang wajib mandi? Wajib mandi itu bukan yang kita kerjakan ketika pagi sama sore, tapi mandi yang wajib itu jika ada hal-hal yang mewajibkan daripada mandi tersebut. Kayak kemarin habis keluar mimpi basah tuh, terus kalau astagfirullahaladzim, terus apa namanya apa kemarin ya, keluarnya berjima, yang kedua khurujul mani, keluar mani, yang ketiga haid bagi wanita, an-nifas bagi wanita, al-wiladatu bagi wanita, dan yang keenam adalah al-maut, yaitu kematian. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Arafta kaifiyatil ghusla. Kita udah mengetahui nih tata cara mandi. Wal an yajibu alaika ma'rifatu faraidihi. Nah, ini kata pengarang, setelah kita mengetahui tata cara mandi, maka kita disuruh atau wajib atas kita ini mengetahui fardu-fardu daripada mandi tersebut. Wa sunanihi, dan juga sunnah-sunnahnya wajib kita Pak mengetahui. Wa faraidul ghusli salah satu asya'a, dan fardu mandi itu ternyata cuma ada 3. Wal awalu, yang pertama, an-niyatu indal awali mayug salu. Tuh. Jadi rukun yang pertama atau syarat pertama, rukun pertama yang wajib atau daripada fardu-fardu mandi adalah niat. Itu. Niatnya di mana? Awali mayug salu. Niat ketika pertama kali kita membasuh atau membasuh badan nih. Ketika kita pertama kali membasuh badan, maka diwajibkan atas kita membaca niat. Bi anwiya junuba raf'al janabati. Dengan niat apa? Kalau misalkan dia junub, yugsalu, maka dia berniat untuk raf'al janabati, untuk mengangkat hadas besar gitu. Wal haidu,
Atau kalau misalkan dia haid, maka raf'al haidi, dia niat mandi untuk mengangkat hadas daripada haid gitu. Wan nifasu, atau kalau misalkan dia junub karena nifas, maka dia harus berniat raf'an nifasi, dengan niat mengangkat hadas daripada nifas, yaitu darah yang mengiringi ketika wiladah, itu melahirkan. Wa yajuju ainyanwiya, maka boleh juga buat kita nih untuk berniat kullu fardhu ghusli lillahi ta'ala, atau kita berniat mandi karena Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jangan mandi wajib tapi enggak niat, tuh salah. Kalau misalkan mandi wajib terus cubar gitu doang, kagak pakai niat, itu kagak sah mandi wajibnya. Tuh. Berarti kalau misalkan dia sholat, bukannya malah dia dapat pahala, tapi dia dapat dosa. Tuh. Karena apa? Masih ada junub. Dia kagak baca niat pas mandinya. Yang kedua, izalatu ma yuwajjadu alal yadaini minan najasati, yaitu membersihkan. Izalatu ma yajaddu alal badani, membersihkan dengan tangan kita minan najasati. Kalau misalkan najisnya ada di badan kita, ternyata masih udah kering nih najisnya, maka ketika kita mandi wajib itu digosok-gosok nih pakai tangan, maksudnya dibersihin begitu. Jangan mandi doang gitu, tapi yang kayak cat, kayak apa, kayak sesuatu yang najis masih menempel, kalau kena air nggak hilang, nggak dihilangin itu, maka itu juga sama nggak sah. Dan yang ketiga, yang terakhir, isolul ma'i ila ammati sya'ri wal basyarati, yaitu merata air yang kita pakai buat mandi tadi, merata dari rambut-rambut yang ada di tubuh kita sampai kulit yang ada di tubuh kita. Harus apa? Merata dengan air gitu. Kalau misalkan nih yang agak-agak gemuk tuh, mandi wajib, langsung disebor-sebor gitu. Nah, ini ternyata lipetan yang begini kagak kena air tuh dalemannya. Nah, itu sama kagak sah. Nah, jadi kalau mandi wajib dibuka dulu. Assalamualaikum. Tak, bongkar gitu. Iya, dibongkar dulu tuh. Biar apa? Biar semua kulit yang ada di tubuh kita terkena air, sama rambut yang ada di tubuh kita, baik itu rambut atas maupun rambut bawah tuh. Hah? Iya, sama, tapi harus apa tadi? Merata tuh. Nah, sama yang kayak misalkan lipetan-lipetan atau ya sah mandi. Nah, itu tadi 3 yang wajib. Wa sunanul gusli, dan sunah-sunahnya, wa sunanul gusli sittatu asya'a, ada 6 sunahnya. Apa yang pertama? Sebelum kita mandi, at-tasmiyatu, membaca bismillah. Kalau bacanya di kamar mandi yang ada toiletnya, cukup di dalam hati baca bismillahnya gitu. Jangan pakai di kamar mandi bismillahirrahmanirrahim, kagak boleh. Tempatnya tidak sopan gitu. Yang kedua, al-wudu'u qoblal gusli. Tuh, sunnah buat orang yang junub, dia sebelum mandi junub harus wudu lagi. Harus wudu dulu gitu. Meskipun nanti kalau misalkan kita udah wudu, kemudian kita mandi tuh, megang lagi tuh, kemaluan apa-apa gitu yang membatalkan wudu, nggak jadi masalah. Karena itu mah sunnah gitu. Sunnah nih depannya nih gitu. Kemudian yang ketiga, ada lukai imroru yadi alal jasad. Tuh, ketika pas mandi, kan kita mandi itu pakai air. Sunnahnya tangan kita menggosok nih, kita usap-usap badan kita pakai tangan. Jangan mandi air doang lewat gitu.
tapi kagak digosok-gosok. Sunnahnya itu digosok nih pakai tangan. Kalau misalkan mandi junub. Yang keempat al-mualatu, terus menerus, ibarat kata nyambung, jangan apa namanya misah-misah gitulah. Yang kelima takdimul jihatil yumna alal yusra, maka disunahkan buat kita itu ketika mandi wajib membasuh rangkaian sebelah kanan dulu. Jadi kalau misalkan mandi wajib nih, kanan mana kanan? Ini kan? Ya, kanan mana? Ini. Ya. Guyur pertama badan kanan, terus badan kiri, baru kepala. Set. Itu. Ya. Mandi wajib. Ya, oke, siap. Yang ke berapa nih? Keenam yang terakhir, as-satru fi khalwati. Sunnah buat kita apa? Ketika kita di dalam kamar mandi nih, kan kita doang tuh sendiri ya. Itu menutup aurat. Sunnahnya begitu. Sunnah menutup aurat. Tapi kalau kita makan jarang ya, mandi udah langsung bugil itu, buka semua tuh. Ya, tapi di sini mah nih menurut mazhab Imam Syafi'i yang lebih detail, kalau misalkan kita masuk kamar mandi tutup aurat. Tuh, itu meskipun kita di kamar mandi kita tutup aurat, itu sunnah. Kemudian amma fi ghairi khalwati, adapun kalau misalkan kita di tempat yang agak-agak rame, kayak misalkan apa namanya, kayak pantai gitu, kita mandi di pantai dan sebagainya, fayajibu satruhu, maka kita wajib untuk menutup aurat kita. Kalau di tempat rame wajib nutup aurat, tapi kalau misalkan di tempat yang sepi kayak kamar mandi, kita sendirian dong mandi, itu sunnah menutup aurat begitu. Ya, tadi kalau misalkan kayak lapang gitu, maksudnya bisa kelihatan orang, itu wajib. Kalau misalkan di ruangan sendiri gitu, kayak di kamar mandi, meskipun di luarnya rame, kalau misalkan kita sendiri di kamar mandi, ya nggak apa-apa. Itu cuma sunnah untuk menutup aurat. Itu. Tapi kan kita banyakan kagak mandi juga, orang-orang pada buka aurat, pada telanjang baik, iya. Itu yang nggak boleh. Akhir zaman. Ya, akhir zaman. Banyak orang pakai baju tapi pakai bajunya kayak telanjang gitu. Dosa itu. Satu, orang yang membuka auratnya, dia apa? Dia dapat dosa dan dilaknat oleh malaikat. Sama orang yang ngelihat juga kebagian juga tuh apa? Dosanya. Nah, kalau nggak sengaja pertama kali ngelihat tuh, sekali ngelihat langsung kita palingkan pandangan kita, gitu. Itu mah kagak dosa. Tapi kalau misalkan kagak bisa hal itu tersebut, kagak bisa kita hindari, kayak misalnya kita lagi bawa motor nih, depan kita ada yang lagi nonggeng begini nih, tuh, iya, itu kan namanya apa ya? Kagak bisa kita hindari, begitu. Iya, itu termasuk itu namanya apa ya, ibarat kata ya tetap dosa sih gitu, tapi gimana lagi, nggak bisa dihindari, maka cukup dengan kita beristighfar gitu. Kadang-kadang diangkot nih, depannya cewek, ini kelihatan lagi, aduh gimana nih. Begini jadinya ngelihatnya. Iya. Yang penting udah dialing-alingin. Udah ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.